Belum muncul gambar Gandhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Habib, apa kabar Habib? Alhamdulillah. Baru selesai kajian di Palembang. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah. Mudah-mudahan saya terus Habib ya. Mudah-mudahan sehat terus. Doakan. Amin. Malam di sana. Masya Allah. Sudah bahas apa saja dari tadi? Iya, ada beberapa tadi kita bahas mengenai kajian yang sebelumnya. Yang pertemuan ke-7 ini udah pertemuan ke-8, insyaallah. Kita sudah bahas tadi pertemuan ke-7 karena biasanya juga sebelum itu kita juga membacakan sama-sama dipimpin tadi oleh Habib Husain Al-Kaf dengan Fatibul Haddad. Terus kemudian kita tadi bahas bahasannya kemarin, terus kemudian tadi kita juga udah sama-sama membaca salawat sambil menunggu Habib insyaallah. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah. Fadhal. Kita sekarang sampai halaman berapa? Sampai halaman 92. Pertengahan. 92. Pertengahan 92 betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u 'amalin la yurfa'u qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih dijadikan oleh Allah sebagai talabatul ilm, penuntut ilmu dimanapun kita berada, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Dan jujur bersama teman-teman di Jerman ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu setiap bulannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah karena bangga, bahagia bisa berbagi dan juga merasa seakan apa yang kita sampaikan betul-betul dijaga, dipegang dan insya Allah disebar dan insya Allah menjadi satu manhaj bagi kita ke depannya untuk semakin mampu mentarbiyah diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Suara saya jelas insya Allah? Jelas sekali. Siap. Alhamdulillah. Dan kitab ini kita jadikan sebagai satu pegangan. Jadi sekali lagi saya bersyukur kepada Allah. Saya ulangi lagi, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa bermudzakarah, bermusyawarah satu sama lain. Jadi saya akan kita katakan ini bukan berguru atau satu di antara kita menggurui yang lain, enggak, akan tapi kita saling berbagi apa-apa yang datang dari Al-Qur'an, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga apa-apa yang dikatakan oleh salafun salih. Dan kita berada pada bulan Muharram. Yang saya maksud adalah bulan Rajab, bulan yang diharamkan oleh Allah, termasuk bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini adalah bulan yang mulia. Dan pesan Allah dalam Al-Qur'an, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi dan saya beritahu juga kepada beberapa teman bahwa bulan Rajab ini bulan yang mulia. Kalau dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan yang haram, itu sudah lebih dari cukup. Karena Allah khususkan 4 bulan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Jadi fadilah bulan Rajab itu begitu agung, begitu hebat. Jadi nggak perlu dibikin-bikin hadis-hadis seperti hadis karangan-karangan manusia-manusia yang bilang, barang siapa yang memberitahu kabar ke orang lain kalau ini adalah satu Rajab, dia dapat pahala. Dan barang siapa yang tidak menyebarkan cerita ini, dia bakalan dikutuk menjadi serigala misalnya atau apa gitu. Macam-macam kan sekarang ini dibikin-bikin hadis buatan-buatan gitu. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak membutuhkan itu. Al-Quran dan Sunnah tidak membutuhkan itu karena kemuliaan Rajab jauh lebih banyak dibanding bikinan-bikinan manusia yang tidak bertanggung jawab itu. Kemudian hadis-hadis Rasulullah, dia bilang barang siapa yang puasa pada hari pertama mendapatkan pahala satu derajat di surga. Kemudian orang yang puasa 2 hari, di 2 harinya akan mendapatkan pahala ini, dari puasa ketiga dan pahala ini dan lain sebagainya. Itu juga tidak berdasar. Kemudian ada yang mengatakan juga
Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, kemudian Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Itu juga bukan dari hadis. Kalaupun dikatakan itu adalah perkataan ulama, masuk akal juga, karena memang bulan Rajab bulannya Allah, bulan haram. Bulan Sya'ban bulan salawat, memang betul karena turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi pada bulan Sya'ban. Bulan Ramadan bulan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Al-Quran, bulan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan. Jadi artinya nggak salah, tapi kalau disandarkan kepada Nabi itu yang tidak berdasar, gitu ya. Itu yang tidak berdasar. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW tidak perlu dibikin-bikin begitu hadis-hadis. Walaupun niatnya baik, bagus ya, biar supaya orang semangat. Saya sengaja bikin-bikin hadis ini biar orang semangat. Oh, kalau misalnya kamu bersih-bersih di rumah nih, Rasulullah pernah bilang orang yang bersihin rumahnya dapat pahala istana di surga begitu. Karena dia pengen gitu melakukan kebaikan, kan memang benar agama Islam agama yang yuhibbul jamal. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah indah, mencintai keindahan. Kemudian keindahan, kebersihan adalah sifat Rasulullah SAW. Tapi kalau dibikin-bikin hadis seperti itu justru menjadi bahaya bagi si pembicara, karena Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang derajatnya bahkan kata ulama mutawatir, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempatnya ada di neraka, kata Rasulullah SAW. Tempatnya ada di neraka. Jadi nggak baik. Ada satu ulama namanya Al-Jami'. Dulu ulama menggelarinya Al-Jami'. Apa artinya Al-Jami'? Katanya kenapa dinamakan Al-Jami'? Li'annahu jama'a kulla syai'. Karena dia punya segala sesuatu. Illa sidq. Kecuali jujur dia nggak punya. Dia punya semuanya. Ilmu dia punya. Tapi jujur dia nggak punya. Itu orang yang mudallis, orang yang wadda', banyak bikin hadis. Beliau terkenal orang yang banyak bikin hadis. Ditanya kenapa alasan kamu bikin hadis? Jadi dia punya satu kitab tentang hadis-hadis Al-Quran. Ya, hadis-hadis Al-Quran, dia katakan barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dia dapat pahala ini dan itu. Barang siapa yang membaca surat Ali-Imran dia. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah ngomong gitu. Dia bikin-bikin kayak gitu karena ngelihat manusia ini banyak yang lupa dengan Al-Quran. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Hasilnya salah. Niatnya bagus, caranya salah, hasilnya salah. Dia karang-karang hadis karena ngelihat pada masa itu Abu Hanifah fikihnya sedang ramai, Imam Malik fikihnya sedang ramai, jadi semua orang sibuk dengan fikih sampai lupa sama Al-Quran. Ya, dia katakan nggak boleh. Ini akhirnya dia karang-karang hadis Rasulullah SAW dengan cara yang salah. Walaupun niatnya untuk menyembuhkan orang lain, tapi dengan cara yang salah hasilnya orang malah tambah sakit. Orang malah tambah sakit, justru menyebarkan kesesatan, dan banyak orang justru malah tidak memahami hal yang benar dari hal yang salah. Seperti yang sering saya contohkan, dia melihat di kampungnya tidak ada orang yang buka praktek kedokteran. Dia kesian sama kampungnya, akhirnya dia buka dan dia yang jadi dokternya. Ya, karena nggak ada sama sekali orang lain kecuali dia. Dianggap dia yang masih mending lah dibanding orang lain. Orang-orang berobat di sini hasilnya malah justru menjadi mudaratnya lebih banyak daripada baiknya. Walaupun niatnya baik, tapi dengan cara yang salah hasilnya salah. Walaupun niatnya baik, dengan cara yang salah hasilnya salah. Sama seperti ketika kita menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran, hasilnya adalah mungkar. Menghilangkan kemungkaran dengan cara mungkar, hasilnya mungkar. Lihat orang nggak sholat sunnah di masjid, marah ini nggak sunnah ini, nggak ikut kepada Allah, nggak ikut sama Rasul, nggak ikut kepada salafus saleh, ditampar orang. Pengen orang lain ikut sunnah, dia lupa bahwa sungguhnya amalnya setan. Kadang kita lupa tuh gitu tuh. Kita bilang orang ini salah, nggak ikut sunnah, tapi kita lupa dengan mencaci, kita lupa Rasulullah nggak pernah mencaci orang. Rasulullah nggak pernah mencaci orang. Beliau yang memerintahkan kamu untuk mengajak orang lain kepada kebaikan juga memerintahkan kamu untuk tidak bermuka masam. Ingat begitu.
Jangan ingatnya pas beliau memerintahkan kamu untuk mengajak orang lain kepada ma'ruf saja, tapi kamu lupa bahwa sesungguhnya beliau yang memerintahkan kamu untuk mengajak orang lain berdakwah kepadanya juga memerintahkan kamu untuk tidak bermuka masam. Beliau yang mengajarkan kamu untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah juga, beliau yang mengajarkan kamu untuk tidak menghibah orang, tidak menjelek-jelekan orang, tidak memburuk-burukkan orang. Jadi terkadang ingat kepada satu perintah, lupa dengan perintah yang lain. Kenapa? Karena begitu besar bagi dia keburukan orang, tapi kalau keburukan dia lupa. Jadi bahaya, bahaya. Caranya salah, caranya salah. Kita akui banyak di antara kita yang begitu. Ngelihat orang yang nggak benar atau nggak sejalan dengan kita, dengan keyakinan kita, dan kita belum tahu padahal ya, kita atau dia yang benar belum tahu gitu. Kita ini lemah ya, kita semua punya manhaj nih, beda-beda semua nih. Ada yang tegas begitu tegas, ada yang lembut begitu lembek, gitu. Kita nggak tahu nih yang mana yang benar. Gitu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang maha tahu, Allah yang maha benar. Nah, tapi terkadang kita lupa, sudah kita nggak yakin mana yang di antara kita ini yang benar, tapi kita tetap merasa diri kita yang paling benar dan kemudian orang lain kita salahkan. Sampai kita lupa begitu bahwa kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling bahu-membahu. Kepada orang yang non-muslim sekalipun kita harus ajak, kenalkan kepada mereka kebaikan. Apalagi orang Islam. Kadang kita ini lupa gitu. Kalau sesama orang-orang misalnya, kita di luar hidup nih, sama non-muslim baik banget, pengen nunjukin akhlak yang baik supaya orang tersebut tertarik pada ajaran Islam. Tapi sesama komunitas kita sendiri mukanya masem-masem semua. Ya, seakan-akan kita musuh lah segala macam. Kalau salah dikit nggak boleh. Akhirnya musuh-musuhan. Ini kita lupa. Padahal ini harusnya levelnya lebih dekat kepada kita. Ini bukan orang yang baru mau mengenal Islam, tapi orang yang sudah Islam harusnya makomnya lebih tinggi dibanding orang yang belum mengenal Islam. Harusnya kita lebih perhatikan seperti itu. Kayak sahabat Rasulullah SAW, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu saling melebihkan satu sama lain. Ya karena mereka tahu itu mahabbah seperti itu. Jadi ini terkadang luput dari kita, ikhwani. Ya, terkadang orang-orang yang non-muslim kita sayangi banget. Tapi khilafiyah kita antara sama-sama kita beda organisasi doang kita repotnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Khususnya buat antum-antum yang ada di luar negeri. Yang selalu ditekankan sama guru-guru untuk senantiasa menunjukkan akhlak yang baik kepada orang yang non-muslim sehingga mereka tertarik kepada Islam. Orang yang sudah Islam kita lupakan mereka. Gitu. Padahal sudah masuk ini kita lupakan. Orang yang dari luar kita pengen masukin, yang di dalam kita bikin dia keluar. Nah, dia lupa. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya yang udah di dalam kita lebih perhatikan dibanding orang yang masih di luar. Di dalam kita tarbiyah, kita ajak, kita didik, kita baik-baikan. Ketika dia salah belok sedikit kita luruskan sehingga dia sejalan dengan kita. Itu yang perlu diperhatikan, ikhwani. Radhiyallahu ta'ala ankum. Radhiyallahu ta'ala ankum ya Rabb. Kemudian sampai ke halaman 91 ya. Qala sayyiduna al-imam al-allamah Abdul Rahman ibn Abdullah bil Faqih radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Ada في فتح بصائر الإخوان اعلم أن هذا الدين أوله وآخره وظاهره وباطنه لا بد فيه من علم وعمل فالعلم وإن كان منه ما هو وسيلة فهو أصله ودليله وهو للمؤمن وزيره وخليله وهو إلى كل خير في الدنيا والآخرة منهجه وسبيله بل هو لمن قصد به وجه الله وصدق فيه مع الله أفضل عبادة فما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد وفضل العالم على العابد كفضل النبي على غيره ومن نال العلم واتقى الله به فقد نال أشرف منازل الفضل والسعادة ومن يرد الله به خيرا نفقه في الدين وخير الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Jadi beliau ini Al-Allamah Abdurrahman bin Faqih yang saya pernah ceritakan, beliau pernah pergi haji dan singgah di satu daerah, kemudian menjelaskan Bismillah selama 3 hari. Yang dibahas Bismillah saja. Ingat nggak? Apa pernah saya ceritakan atau tidak? Pernah kalau nggak salah. Seingat saya belum, Habib. Belum, oke.
Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih ini adalah seorang alim, imam, azim sekali. Ulama top. Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Beliau ini adalah alamatud dunia, gelarnya. Beliau ini alamatud dunia, gelarnya. Beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Haddad. Rotib yang kita baca, guru beliau itu namanya Abdurrahman bin Faqih. Tapi setelah Al-Imam Al-Haddad menjadi seorang imam azim, Abdurrahman yang tadinya guru berubah menjadi murid. Ya, kalau di Indonesia sih sepertinya aneh begitu. Udah guru berubah jadi murid ya nggak akan bisa. Saya hebat-hebat kamu tetap murid saya dulunya. Jangan belagu deh duduk di atas ya nggak. Dulu kamu belajar sama saya. Ya, tapi kalau di luar mungkin sesuatu yang biasa gitu. Dulu dia adalah guru saya, tapi sekarang dia adalah murid saya. Karena mereka memang yang dicari ilmu, bukan jah, bukan mansab, bukan pengen dibilang bahwa saya ini adalah bendera saya lah, majelis saya lah, komunitas saya lah, organisasi. Enggak. Mereka itu mencari jati diri mereka dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Abdurrahman ini adalah guru yang kemudian berubah menjadi murid. Kita katakan murid juga karena beliau menganggap diri beliau murid. Ya. Padahal beliau gelarnya Allamatud Dunya. Sehingga beliau meninggal, beliau katakan, saya, ketika beliau sakaratul maut, saya meninggal. Dan di dalam hati saya masih ada 14 fan ilmu yang belum sempat ditanya sama masyarakat. Bukan masalah, bukan fasal, bukan bab, tapi ilmu. Contohnya 1, ilmu nahwu, 2, ilmu fikih, 3, ilmu tafsir Al-Quran misalnya. Nah ini masih ada 14 ilmu yang nggak pernah ditanya sama sekali. Itu yang kita sayang sebenarnya, punya ulama-ulama yang top, yang keren, yang IQ-nya itu udah tinggi banget. Kalau kita nggak manfaatin itu sebenarnya sayang banget. Seperti beliau ini, beliau katakan, saya meninggal, ya, dan di dalam diri saya masih ada 14 ilmu yang nggak pernah ditanya sama sekali. Orang nggak mau nanya. Bahkan hal-hal yang wajib aja terkadang mereka teledor. Ada satu kitab klasik, biasanya kitab-kitab kita warga Nahdliyin biasanya di pondok-pondok dibaca, namanya kitab Fathul Mu'in. Itu kitab fiqih yang terkenal di pesantren-pesantren di mana saja biasanya dipelajari. Itu yang mengarang Syekh Malyabari namanya. Syekh Malyabari dalam kitab tersebut tidak menulis fasal atau bab tentang haid. Biasanya kitab fikih selalu menjelaskan masalah haid, tentang haid atau nifas. Ketika ditanya Syekh Malyabari, kenapa kamu tidak tulis fasal tentang haid? Padahal apa kitab fikih ini diperlukan, apa katanya? Ar-rijalu ma tahid wan nisa'u ma tas'al. Laki-laki nggak ada yang haid dan perempuan nggak ada yang mau nanya. Laki-laki nggak ada yang haid dan perempuan tidak ada yang mau tanya. Jadi beliau ini gelarnya allamah, cocok kalau orang yang kayak beliau. Nah, kalau kita kan di tempat kita ini kebanyakan ngerasa sendiri gitu. Kadang-kadang lebay gitu untuk ngasih gelar ke orang lain. Allamah itu berat. Kalau orang digelari al-alim saja sudah beratnya. Naudzubillah min dzalik gitu. Al-alim berarti dia alim, mengetahui ilmu gitu. Kadang kalau kita ini mendakwah aja udah ngaku, oh kita mah sesama orang alim harusnya, memang inti alim apa? Alim sampai mana? Ya. Kalau bahasa Sunda alim nggak mau gitu. Orang Sunda, abdi mah alim, saya mah nggak mau gitu. Alim, arti alimnya mungkin seperti itu. Jadi ikhwani, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini mungkin gara-gara itu juga sih dimanjain dengan gelar gitu. Baru viral sedikit langsung dibilang ini Habib terkeren, atau ini Kiai terkeren, atau ini Gus terkeren. Sehingga apa? Kita lupa diri, terbang akhirnya. Ya, padahal harusnya kita lebih semangat dengan adanya. Justru jadi apa? Gampang sekali, apalagi sampai gelar Al-Arif Billah. Al-Arif Billah itu, Masya Allah itu. Gelar yang orang sudah betul-betul kenal sama Allah gitu. Dulu nggak sembarang orang dapat gelar seperti itu. Kalau sekarang nggak, penceramah siapa aja kita
kita persilahkan kepada Al-Habib, Al-Alim, Al-Alama, Da'i ilallah, Al-Fahama, Al-Gutub, Al-Ustaz, sampai lupa dia sampai Ar-Rabb, Tuhan dia panggil ulama. Saking ketinggian sampai lupa dia. Jadi Allah alim itu gelar yang tinggi sekali. Kemudian apalagi kalau sampai alam. Alam itu artinya mubalaghah, sudah betul-betul ilmunya itu sudah muncak gitu. Ditambah tak lagi ilmu balaghah, al-alam itu sangat berat sekali. Jadi kita kadang-kadang dipermudah seperti itu. Dipermudah untuk memberi gelar kepada seseorang sehingga orang tersebut terlena, dan akhirnya apa? Kapasitas al-alamah di Indonesia segitu doang gitu. Jadinya begitu gara-gara itu. Dan kalau ada orang yang wah sedikit langsung rame, jadi seakan-akan itu bukan sesuatu yang bisa dicari, tapi itu memang pemberian khusus Allah beri sama dia yang nggak mungkin orang lain dapat. Lafu, saya sedikit zukam, jadi minta maaf agak bindeng suaranya, tapi jelas insya Allah. Jelas, Habib, jelas. Minta maaf Habib, Habaib. Akhirnya contoh ada anak kecil umur 8 tahun hafal Quran, aneh, viral, masuk TV kemana-mana. 8 tahun masuk TV kemana-mana, dibawa kemana-mana, sampai disebut mukjizat anak kecil bisa hafal Quran. Padahal dari dulu kalau kita baca manaqib, biografi para ulama, umur 7 tahun sudah pada hafal Quran. Tapi dibikin seperti seperti itu sehingga apa orang lain menganggap wah ini jarang, dia doang yang bisa dapat kayak gini, emang IQ-nya berbeda, dan ini orang yang masya Allah ini mukjizat ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang menganggap seperti itu. Jadi berlebihan seperti itu nggak bagus, ya. Kekurangan seperti itu juga kurang bagus. Yang paling nggak enak kekurangan, kelebihan nggak enak. Makanya paling enak di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya segala sesuatu adalah yang di tengah-tengah. Jadi Habib Abdurrahman bin Faqih adalah alim, dan beliau mengambil keilmuan juga dari Al-Imam Al-Haddad yang tidak lain adalah murid beliau. Jadi kalau orang dulu begitu. Contohnya Al-Imam Al-Fakhr Razi, Al-Mufassir Al-Ma'ruf, beliau ahli tafsir yang hebat. Beliau kalau majlis kemudian membahas masalah nasab, ansab, beliau alim, mufassir, lughawi, bagus sekali kalau bahas tafsirnya. Tapi beliau memiliki satu murid yang faham masalah nasab, sirah, sejarah. Jadi kalau beliau itu majlis yang hadir itu ribuan orang, bahkan pemerintah datang dan orang-orang alim banyak yang datang. Ketika beliau sudah membahas masalah nasab, apa yang beliau lakukan? Beliau turun dari bangkunya dan mengatakan kepada muridnya, Al-an dauruk, sekarang bagian kamu. Muridnya malu lah, muridnya bilang, wahai Syekh, biarin nih Syekh, saya akan enggak, kamu lebih paham dibanding saya dalam masalah ini. Kamu yang duduk di sini. Katanya biarin saya ngejelasinnya dari sini. Enggak, katanya. Posisi kamu sekarang di atas, saya di bawah. Akhirnya apa? Muridnya yang naik ke atas, katanya nanti kalau udah selesai kamu turun lagi kembali kepada posisi kamu. Tapi dalam masalah ini kamu harus di atas. Dan Syekh Fakhrul Razi turun di bawah, duduk di tempat muridnya tadi. Ya kan? Artinya mereka itu cari ilmu itu betul-betul buat Allah Subhanahu wa taala, buat kenal sama Allah, bukan buat modal supaya nanti banyak undangan, bukan modal supaya banyak hafal hadis sehingga bisa dibawakan ke mana-mana, bukan modal supaya hafal hadis supaya bisa membantah orang lain, supaya menunjukkan kepada orang lain bahwa saya yang paling paham. Tidak. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah bahwa agama ini di awalnya dan di akhirnya secara zahir dan secara batin sangat memerlukan kepada ilmu dan amal. Agama kita, agama Islam, dari awal sampai akhir, dari pertama kamu balik sampai kamu ke lahad,
Secara zahir, sesuatu yang nampak seperti sholat, zakat, puasa, atau sesuatu yang tidak nampak dalam hati seperti ujub, kibir, riya, hasud, dan lain sebagainya. Semuanya perlu kepada ilmu. Awalahu, wa akhirahu, wa zahirahu, wa batinahu. La budda fihi min ilmin wa amal. Perlu sekali kepada ilmu dan amal. Yang pertama ilmunya, yang kedua amal. Masa kita harus belajar tentang sombong? Ya, araftu syarra la li syarr, walakin li tawaqqih. Wa man lam ya'rifi syarra yaqa' fih. Kita mengetahui keburukan bukan untuk dilakukan. Akan tapi untuk menjaga diri kita supaya tidak terjatuh kepada keburukan. Karena orang yang tidak faham dengan keburukan, dia akan terjatuh. Dia anggap itu adalah hal yang benar, padahal hal yang salah. Didikan seorang Al-Imam Ahmad bin Hanbal kepada putranya Abdullah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, beliau diberikan ayahnya 60.000 hadis atau 6.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Kalau kamu mengaku kamu adalah putra daripada Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal adalah Amirul Mukminin fi riwayat al-hadis. Amirul Mukminin itu di atasnya Al-Hafidh, orang yang paling banyak menghafal hadis. Semua hadis-hadis Rasulullah SAW beliau hafal dengan sanadnya, dengan matanya, dengan bahkan hadis-hadis yang matruk, yang mungkar beliau hafal. Itu namanya Amirul Mukminin. Semuanya, nggak ada yang hilang dari otak dia daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau perintahkan putranya, beliau perintahkan putranya Abdullah, kalau kamu ingin mengikuti jejak saya, kamu hafalkan ini. Diberikan 6.000 hadis atau 60.000 hadis. Anaknya berbangga, meminta waktu kepada ayahnya untuk menghafal. Setelah hafal, kata bapaknya, apa? Wahai anakku, yang kau hafalkan semuanya adalah hadis maudhu. Semuanya hadis palsu. Akhirnya katakan, kenapa wahai ayah? Supaya saya tahu ini adalah kebohongan, kebodohan, ya, palsu, sehingga ketika orang membawakan hadisnya, kamu tahu ini adalah hadis yang pernah kamu hafal, berarti nggak ada dalam hadis Rasulullah. Jadi mengetahui keburukan bukan untuk dilakukan, akan tapi supaya menjaga diri dari keburukan tersebut. Jadi putra Imam Ahmad bin Hanbal tidak banyak hadisnya diambil. Kenapa? Karena sebagian ulama saking takutnya, gitu, takut ketukar gitu antara hadis yang pernah dihafalkan waktu masih muda, gitu, hadis maudhu semua, nanti diriwayatkan dikira itu adalah hadis yang sahih. Nah, itu. Jadi agama Islam awalnya, akhirnya, zahirnya, batinnya perlu kepada ilmu dan kepada amal. Makanya saya sarankan sekali, selain kita membaca fiqh, kita juga membaca tasawuf. Dan tasawuf yang kita sarankan adalah kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali. Beliau itu dokter banget buat hati, tabibul qalb. Ya, Imam Al-Ghazali itu luar biasa sekali. Kita dicambuk terus dengan kitab-kitab, ya, karangan beliau, gitu, dengan kata-kata beliau yang begitu hebat, gitu. Bahkan ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun saya kira bahasanya masih kuat, gitu. Imam Ghazali filsafatnya begitu hebat dan beliau amat alim sekali. Iya, siapa namanya? Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala. Jadi kalau mau perkuat dalam tasawuf, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Haddad. Buku-buku mereka berdua ini adalah buku-buku yang digunakan oleh ulama-ulama kita semuanya. Dari salaf sampai khalaf. Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Al-Haddad. Dua kitab ini perlu dijadikan pegangan dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa diri kita banyak penyakit, sudah bismillah. Baca kitab-kitab seperti An-Nasaihud Diniyah, Risalah Al-Mu'awana, karya Al-Imam Al-Haddad, kemudian Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad, karangan Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Hikam Ibn Athaillah Iskandari juga. Hikam Ibn Athaillah Iskandari, kemudian Hikam Al-Imam Al-Haddad. Kitab-kitab seperti ini membantu kita untuk mencari tahu siapa sebenarnya diri kita, yang terkadang kita nganggap diri kita ini udah dapat surga yang paling tinggi, udah khayalnya tingkat tinggi, udah ngerasa banget kita ini kalau udah orang paling wali, udah hebat. Tapi kalau udah baca kitab itu jatuh kita. Membantu kita untuk mengingatkan siapa diri kita. Lagi belajar majelis, udah ngerasa udah khatam
Saya dulu belajar, sudah khatam. Belajar sama guru saya, Habib Abdullah Baharun, profesor. Suruh baca kitab. Saya cari tahu kitab apa, ternyata disuruh baca Bidayatul Hidayah. Karya Imam Al-Ghazali. Ini udah khatam, sudah belajar, sudah selesai, mau pulang. Baca kitabnya, kitab tipis. Namanya Bidayatul Hidayah. Bayangin mondok udah belasan tahun. Pulang-pulang, sebelum pulang suruh baca kitab itu. Baru buka, suruh baca. Apa kata Imam Ghazali? Di awal-awal, Imam Ghazali sudah mengatakan, kalau yang kamu cari dari keilmuan tersebut hanya untuk mendapat pujian, maka syaitan sedang tertawa dan menertawakanmu. Dan ketahuilah, ketika kamu mengajarkan kepada orang lain kebaikan, kemudian kebaikan tersebut dijadikan senjata baginya untuk mendapatkan keburukan, maka kamu dan dia sama-sama mendapatkan dosa. Dan kamu adalah penyebab dia menjadi orang berdosa. Artinya apa? Kamu berdakwah kepada orang lain. Dakwahan kamu itu, kamu anggap sudah benar dan kamu dapat pahala. Ternyata yang mendengar dijadikan senjata untuk mendolimi orang lain. Hadis yang dia dengar dari kamu. Maka kamu adalah penyebab kedoliman tersebut. Maka jangan berbangga dengan ilmu yang kamu share ke orang lain. Dicambuk langsung sama Imam Ghazali. Kita udah bangga nih, kita udah ngajar, udah hebat, segala macam. Tahu-taunya apa? Apa yang kita ajarkan justru belum tentu menjadi orang yang baik. Justru terkadang apa yang kita ajarkan, kita sudah cetak ini orang capek-capek jadi ulama, jadi orang keren. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah menganggap diri kita hebat, sukses, mendidik murid. Tahu-taunya murid kita ini penjilat. Ayat-ayat Al-Quran dijual. Hadis-hadis Rasulullah dijual. Ya, berarti kata Imam Ghazali sama seperti pencuri. Pencuri nggak bisa mencuri kecuali dengan senjata. Kamu yang menyiapkan senjata untuk dia mencuri. Apa bedanya kamu sama pencuri? Bahkan kamu penyebab dia mencuri. Jadi Imam Ghazali itu hebat sekali. Imam Ghazali yang Imam Al-Haddad, Hikam ibn Athaillah As-Kandari. Kemudian beliau katakan, ilmu dan amal itu penting ya. Dalam urusan agama yang paling penting apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Agama Islam. Kamu mengaku orang Islam, ilmu dan amal. Kamu mengaku kamu memiliki kedekatan dengan Nabi, ilmu dan amal. Kamu mengakui kamu ikut Al-Quran, ilmu dan amal. Kamu mengatakan kamu ikut dengan sunnah, ilmu dan amal. Kamu mengatakan kamu ikut kepada salaf, ilmu dan amal. Kamu mengatakan kamu dekat dengan para kiai, ilmu dan amal. Kamu mengatakan kamu dekat kepada para habaib, ilmu dan amal. Ilmu banyak, amal nggak ada, sama aja bohong. Amalnya banyak, tapi tidak berlandaskan ilmu, sama aja bohong. Terus gimana dong, Beb? Kan ilmu bahrun la sahilalah. Ilmu kan lautan yang tidak bertepi, nggak tahu ujungnya di mana. Terus kapan dong saya bisa dikatakan orang yang mengetahui ilmu? Tergantung kadar kamu. Setiap orang memiliki level. Setiap orang memiliki level. Kalau berandai-andai, wah saya ini pengennya langsung jadi orang, nggak bakal bisa. Harus lompat step by step. Ikut kepada arahan-arahan para ulama saja. Gitu. Yang penting kita yakin bahwa ilmu dan amal insya Allah menjadi pedoman kita. Fal ilmu wa in kana minhu ma huwa wasilah, fa huwa asluhu wa daliluh, wa huwa lil mu'mini waziruhu wa khaliluh, wa huwa ila kulli khairin fid dunya wal akhirah manhajuhu wa sabiluh. Beliau katakan ilmu ini segala-galanya deh. Beliau adalah asal usul agama, dalil daripada agama. Dia bagi seorang mukmin itu seperti menteri, gitu. Orang yang senantiasa harus bersamanya. Ilmu itu kepada kebaikan adalah manhaj dan jalan, dan orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut menjadi sebaik-baiknya ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah disembah dengan sesuatu melebihi kehebatan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba faham di dalam agama. Karena sungguhnya satu faqih saja asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid, lebih membuat setan terganggu daripada 1000 orang yang rajin ibadah sekalipun. Ini jadi hadis-hadis Rasulullah SAW dicampur-campur. Wa fadlul alim 'alal 'abid, orang yang alim itu keutamaannya dari orang yang rajin ibadah saja seperti keutamaan Nabi dari orang-orang lain. Oh, orang alim sama orang yang rajin ibadah, ini bukan orang yang malas ibadah. Jadi bandingannya antara orang alim sama orang abid. Kadang-kadang kita lupa membandingin orang alim sama orang biasa. Enggak. Orang yang alim sama orang yang rajin ibadah, abid. Itu perbedaannya sama seperti Nabi dan umatnya. Allah. Wa man nala al-ilma wattaqallaha bihi faqad nala syaraf.
Orang yang mencari ilmu, kemudian dia takwa kepada Allah, pasti ada embel-embelnya. Orang punya ilmu, beramal. Ilmu bertakwa dengan ilmunya. Jadi bukan ilmu aja, kalau ilmu banyak, setan banyak ilmunya. Tapi itu, hadda hudud Allah. Mencari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu yang susah. Wa khairan nas fil jahiliyah, orang sebaik-baiknya orang di jahiliyah, khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam, orang yang paling utama adalah ketika mereka paham kepada agama. Allah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tafadhal. Baik, sahabat. Ini ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Sampai saat ini belum ada pertanyaan sih masuk ke saya, Habib. Alhamdulillah. Bebas kita ngobrol. Baik. So, boleh tanya, Habib. Ya. Hussein, tafadhal. Yang mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Habib Ali yang malam ini bersedia lagi berkenan datang ke sini, Masya Allah. Selalu insya Allah. Mungkin selalu dalam keadaan yang maksudnya mungkin lebih atau apa, tapi tetap memaksakan. Enggak. Ya. Tidak ada pemaksaan, tidak ada. La ikraha fid din. Ya, mohon maaf ya. Iya, tadi berkenaan dengan tadi yang teguran Habib yang tentang tentang hadis tentang bulan Rajab ya, orang yang mengada-ada gitu ya. Nah, itu bagaimana kita sebaiknya sikapnya, apakah kita memberitahu teman-teman yang sudah dapat atau bagaimana sebaiknya, atau kita memberi penjelasan aja seperti penjelasan dari Habib Ali tadi bahwa cukup dengan kemuliaan Rajab tanpa menambah-nambah hadis itu. Bagaimana? Iya, perlu kita sampaikan kepada orang lain, perlu kita sampaikan itu ilmu, karena ini menistakan Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah ngomong, dibilang ngomong. Ya, apalagi yang kadang-kadang nggak masuk akal lah, masa nyampein share WhatsApp aja bisa dapat pahala, atau kalau nggak ngabarin dapat laknat begitu. Siapa yang nggak ngebagiin WhatsApp ini atau nggak ngasih orang tahu, nggak ngasih tahu orang lain bahwa ini adalah malam Rajab, dia dapat begini begitu, siap-siap dapat musibah. Itu khurafat, karangan-karangan orang yang nggak jelas gitu. Jadi perlu nggak diberitahukan kepada orang lain? Perlu. Apalagi secara ilmiah perlu untuk disampaikan kepada orang lain. Dan orang yang berjuang untuk Rasulullah akan diperjuangkan oleh Rasulullah SAW di hari kiamat. Nah, jadi sesuatu yang seperti ucapan-ucapan Rasulullah SAW itu, Rasulullah paling marah, Rasulullah nggak berucap kok dibilang. Sama kebalikannya juga, Rasulullah ngomong dibilang enggak. Nah, ini juga sama. Nih kadang sebagian orang gampang banget begitu. Wah, ini hadisnya maudhu, wah ini hadisnya maudhu, wah ini hadisnya dhaif, wah ini nggak boleh dipakai, wah ini. Tahu-taunya Rasulullah yang ngomong, kamu bilang bukan, gimana? Gara-gara hadisnya dhaif. Dhaif padahal bisa diamalkan. Ya, yang kita bahas ini bukan hadis yang dhaif, tapi karangan manusia. Kalau dhaif itu terkadang karena sebab perawinya kurang hafalannya atau pernah dusta, bukan gara-gara palsu hadisnya, tidak, tapi ada kekurangan dalam perawinya. Ya, terima kasih Habib. Jadi memang keterangan seperti ini kayaknya saya baru pertama kali maksudnya dapat penjelasan dari Habib, tapi dari orang lain pernah dengar dari Buya Yahya ya. Mungkin karena dari guru yang sama. Jadi menurut saya jadi hal yang serius. Jadi saya jadi istilahnya jadi bertambah seperti teguran buat saya, karena saya nggak sering dengar, termasuk dari disampaikan oleh Ustadz juga ya. Jadi perlu dijelaskan gitu ya. Ya, terima kasih Habib. Ya, tapi jangan di depan malak, jangan di depan umum. Ingat, kita punya cara. Saya begini. Jadi ada penceramah di samping saya. Saya paling nggak suka gitu. Orang lagi ceramah kemudian disinggung gitu. Jadi ceramah 3 orang nih. Yang penceramah pertama siap-siap buat dikoreksi sama penceramah kedua. Banyak di Indonesia gitu. Penceramah kedua siap-siap dikoreksi sama penceramah ketiga. Makanya saya kalau misalnya hadir acara paling terakhir ceramahnya, nggak mau dikoreksi. Ya, koreksi itu biasa. Tapi setiap ulama itu punya hurmah. Bukan gara-gara
dianya, tapi ilmu yang dia bawa. Sehingga bukan dijadikan permainan bagi orang awam. Ulama itu nilainya murah banget sih. Satu sama lain saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Akhirnya nilai ulama itu sendiri nggak ada harganya. Itu saja yang jadi masalah. Kalau masalah dia pribadi yang salah atau segala macam nggak masalah. Tapi jadinya gara-gara dia yang menganggap ini adalah ma'ruf atau merubah kemungkaran, tapi dengan cara yang seperti itu dia pengen orang paham bahwa ucapan orang yang pertama adalah salah. Padahal masih ada khilaf ya, salah. Dengan cara seperti itu sehingga mendoktrin orang lain untuk kalau sudah jadi ulama gampang nyalahin orang lain. Nah, ini yang kita sedihkan. Alasannya apa? Habib antum nggak tahu. Iya apa? Banyak hadis-hadis. Contohnya Sayyidina Umar ketika itu pernah ceramah di atas mimbar. Tiba-tiba Sayyidina Umar salah berucap. Lalu seorang wanita berdiri dari Bani Makhzum mengatakan, wahai Umar, apa yang kamu katakan itu salah. Yang benar begini, begitu, begini. Sayyidina Umar mengatakan, sadaqatu wallah. Asabat imra'atun wa akhta' Ibnul Khattab, kata Sayyidina Umar. Perempuan ini betul dan yang salah adalah Umar bin Khattab. Tuh lihat, Beb. Di zaman sahabat aja itu sudah berlaku. Gitu. Yang salah langsung ditegur di depan umum. Saya bilang, ya akhi, hadis itu diriwayatkan supaya orang mencontoh Umarnya, bukan mencontoh perempuan itu. Hadis-hadis yang saya sampaikan banyak sekali nih. Kalau saya ceramah tentang Nuaiman segala macam, sahabat-sahabat Nabi yang jahil atau bukan jahil bahasa Arab ya, jahil bahasa Arab itu bodoh ya, tapi jahil bahasa kita. Jahil itu gimana sih? Jahilin orang gitu ya. Kan suka jahilin orang gitu, penjahil. Usil ya. Dengan bahasa yang hormat lah, sahabat Rasulullah SAW tidak ada yang usil, artinya memang udah dari sananya begitu gitu. Majhul, beliau itu udah dicintai sama Allah, mau ngapain terserah orangnya kayak begitulah istilahnya. Ada seperti itu apa komentarnya? Oh alhamdulillah ternyata sahabat yang seperti itu ada, berarti saya begini ada dalilnya gitu. Songong sama ulama, songong sama kiai, nyandain mereka ya. Kemudian harusnya apa? Kamu mencontoh nabinya, bagaimana Nabi sabar ketika menghadapi orang yang memiliki karakter yang seperti itu. Jadi ulama menceritakan atau membawakan hadis-hadis yang seperti itu supaya kita belajar ngambilnya yang begitu, bukan ngambil yang kebalikannya. Oh berarti perempuan yang kayak seperti itu boleh dong. Ya, langsung di depan umum kita salahkan seorang ulama. Enggak, bukan itu yang dicontoh. Sayyidina Umar gimana lapang dadanya ketika dibenarkan oleh salah seorang di antara rakyatnya, beliau oke aja. Di depan umum oke. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menyikapi orang yang seperti sahabat Nuaiman. Rasulullah SAW begitu bijak begitu. Bukan malah mereka aja yang dicontoh. Gitu. Iya, kurang lebih begitu. Ya, terima kasih Habib. Jadi nampaknya apa? Kalau bijakan hadis itu kita perlu ulama seperti Habib yang menyampaikan. Jadi kita mana yang kita contohnya gitu ya. Ubaru. Terima kasih Habib. Alhamdulillah. Bisa jumpa Habib ya. Alhamdulillah. Ada yang tanya di ini nih, Mas Anas. Doakan saya supaya dapat S3 cepat nih. Saya pengen cepat-cepat nih S3 di Jerman nanti. Amin, amin. Oh, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Nah, tapi saya online aja ya. Saya mau amini dulu ya. Online pun sudah cukup dah, nambah apa cahaya di sini menerangi Eropa. Baik, terima kasih Habib. Ini ada pertanyaan lewat media chat dari Saniti Sapan. Izin bertanya Habib terkait mengenai yang tadi disampaikan, ini sepertinya berkaitan dengan yang tadi terkait apabila ilmu yang kita berikan tapi diamalkan dengan tidak semestinya dan kita ikut bertanggung jawab yang disampaikan tadi oleh Imam Al-Ghazali tadi Habib sampaikan. Saya pernah mendengar bahwasannya nanti kita akan dihukumi sesuai dengan apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang orang lain lakukan. Ini bagaimana Habib? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi maksudnya yang dilakukan orang lain nggak ada hubungannya sama kita. Pengennya ngomongnya begitu gitu.
Jadi orang lain yang lakukan dosa, kok kita yang salah? Kan begitu. Pengennya ngomongnya begitu. Padahal Imam Ghazali kan begitu ngomongnya. Orang lain yang melakukan kesalahan, kok saya yang dapat dosa? Sekarang begini, orang lain bisa salah karena siapa? Kita juga yang melakukannya. Kita yang melakukannya itu, bukan orang lain. Karena orang lain nggak bakalan paham masalah itu kecuali gara-gara kita. Jadi itu gara-gara kita. Jadi, itu kan orang lain yang lakukan. Orang lain yang melakukan. Tapi sebelum dia melakukan, kita dulu melakukan, mendoktrin dia untuk melakukan itu. Sehingga apa? Dia melakukan itu. Artinya apa? Kelakuan ini dari kita. Jadi itu sudah terjawab. Saya kira orang lain melakukan dosa, ya kita enggak. Semua orang, bima kasabat aidikum, semua orang melakukan dosa ya gara-gara kalian ya. Dosa kalian yang tanggung, iya. Tapi kalau misalnya dia bisa naik ke tingkat 2 gara-gara saya yang kasih kunci, kemudian saya nggak ngelakuin apa-apa, dia yang melakukan dosa, kok saya yang dapat tanggung jawab juga? Iyalah, kalau nggak ada ente bagaimana dia bisa masuk? Nggak bisa masuk dong dia, nggak ada ente. Artinya apa? Kamu juga yang melakukan, walaupun hanya sekedar memberikan kunci. Ya, berarti kita. Oh itu kan dia yang melakukan, kita enggak. Jadi kalau misalnya nggak ada kamu, gimana dia bisa melakukan? Ya, jadi kita juga yang melakukan. Ya, jadi dosanya gara-gara kita. Itulah yang dinamakan jariyah terkadang. Terkadang satu hal kita anggap hanya ibadah saja jariyah. Enggak, dosa juga jariyah. Iya, mudah-mudahan paham. Ya, jadi terkadang orang mikir secara spontan gitu seperti ya, orang lain kok yang lakuin, kok saya yang dosa. Iya. Tapi kita yang melakukan juga sebenarnya. Karena kalau tanpa kita nggak mungkin dia bisa melakukan itu. Oke. Baik, ini mohon dibetulkan kalau pemahaman saya salah. Berarti ini sebetulnya mengajarkan juga kepada kita mau betul-betul pasrah sama Allah ketika kita akan menuntut ilmu dan ketika kita akan mengamalkan dari ilmu tersebut. Mungkin begitu. Tapi jangan jadikan itu adalah satu bendungan sehingga sebagian orang takut untuk mengajar. Kenapa? Dikira wah nanti orang-orang salah, ini lain makomnya ini ngomong sama orang yang di levelnya udah betul-betul takut sama Allah gitu. Ya. Lain levelnya. Ya. Wah saya nggak mau lah. Ada lagi yang ngomong saya nggak mau nih ibadah toh nanti ujungnya juga kalau Allah pengen suul khatimah. Nah, itu nggak benar. Ya, nggak benar orang seperti itu. Dia bilang apa? Saya emang nggak perlu cari rezeki. Kalau Allah pengen kasih saya rezeki, Allah kasih saya rezeki. Ya, itu gara-gara malas aja, Bu. Gara-gara malas. Nggak mau ibadah, nggak mau nyari uang, akhirnya dia berdalil hal yang seperti itu. Ya, jadi, saya ngapain juga nuntut ilmu. Tahu-taunya saya meninggal udah capek-capek nyari ilmu. Tahu-taunya Allah tarik saya di usia muda. Habis dong ilmu saya sudah capek-capek begitu. Ya, orang seperti nggak bakalan manfaat. Nah, kita ikutin saja. Kayak Allah SWT pengen kita ini ikhtiar. Terus aja lakukan. Urusan akhir, jadi ada batas-batasnya. Ketika kita ngajar, bukan kita nganggap. Itu yang diinginkan. Bukan kita nganggap diri kita ini udah melakukan sesuatu yang wah begitu. Sehingga kita ini ada apa? Rem gitu. Ngerasa ya Allah, saya ini belum baik. Saya takut kalau misalnya saya ngajar malah justru jadi keburukan, kebodohan. Tapi jangan dijadikan itu adalah sesuatu yang mencegah kita untuk melakukan kebaikan. Baik. Alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan dari Habib Hussein. Dipersilakan Habib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Habib Galbi. Pertamanya terima kasih banyak atas waktunya dan atas kehadirannya dalam kondisi antum yang sekarang. Insyaallah semoga kasih kesehatan terus insyaallah. Amin ya Allah. Ada pertanyaan dari yang waktu bulan lalu ada yang bertanya tentang masalah bagaimana menentukan kalau seandainya ada dua hadis, misalnya hadis yang maudhu ataupun sama yang satu sahih, untuk menentukan satu kebijakan atau hukum. Kalau pertanyaan saya, apakah kita yang awam ini boleh ataupun baiknya melihat sesuatu itu lewat hadis, atau kita ini karena awam lebih baik ngikut ulama karena tidak tahu yang mana yang sebenarnya hadis yang sahih atau enggak, ataupun kategori sahih itu juga bisa tergantung ulama hadis mana yang mengeluarkan atau menyatakan. Afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun."
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadikan itu pegangan. Bahkan orang yang alim sekalipun, dia terkadang hilang dari dia beberapa hal yang dia benar-benar tidak tahu. Makanya Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, para imam, ketika ditanya beliau katakan la adri. Dalam masalah ini saya tidak tahu. Dalam masalah ini saya tidak tahu. Menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kalau kita merasa diri kita awam atau alim sekalipun, maka jadikan ini moto kehidupan kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang faham kalau kamu tidak faham. Tanya. Bukan menjadi aib bagi kita. Wah, Ustadz ini nggak jawab kalau saya tanya. Ustadz yang lain. Banyak di dunia ini orang yang faham. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bersilaturahmi. Kita punya media, kita punya segala hal. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau misalnya jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya itu enak-enak, paling enak ikut sama kiai, ikut sama habaib yang alim, ikut sama orang yang paham tentang Al-Quran sama hadis Rasulullah SAW. Ada satu masalah, takut-takut main ambil-ambil aja seperti yang Ana bilang kemarin, pengen ikut Al-Quran, akhirnya apa? Dia buka Al-Quran, cari tahu tentang hukum khamar. Al-Quran bilang khamar boleh-boleh saja. Ya, padahal dia belum tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hukum step by step gitu, dari yang tadinya tidak diharamkan menjadi haram ketika mau mendekati sholat, kemudian diharamkan secara mutlak. Dia bacanya ayat yang ketika belum diharamkan. Oh, Al-Quran juga ada. Semua dalam Al-Quran dia bilang baik. Dia bilang, akhirnya dia punya anak. Dia bilang, saya pengen namain anak saya pengen lihat dari Al-Quran. Buka lihat Al-Quran ada nama Abu Lahab, dia namain anaknya Abu Lahab. Penting berkah dari Al-Quran. Nah, itu kan kebodohan. Jadi gimana, Bib, caranya? Ya itu. Ikut kepada para ulama. Karena hadis itu adalah sabda Rasulullah SAW, harus kita muliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Quran mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Artinya di dalam hadis Rasulullah SAW itu nggak boleh jadikan mainan-mainan. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala jaga sekali suara Rasul, lafaz-lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Allah bilang apa yang datang dari Rasul ambil. Jadi gimana caranya? Ya, hati-hati. Ikuti para ulama yang betul-betul paham di dalam ilmu hadis. Ikut kepada mereka. Kalau memang kita juga bisa melihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan hadis tersebut, lumrahnya ya hadis itu berarti diiyakan para masyayikh, para kiai, gitu, para ustadz, para habaib, ya, boleh diamalkan. Nah. Barakallahu fikum. Syukran. Iyyakum ya Rabb. Masyaallah. Baik, alhamdulillah. Baik, ini sampai sekarang masih belum ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan dari yang lainnya? Silakan disampaikan di chat mungkin. Pukul berapa di sana sekarang? Di sini sekarang mungkin udah hampir, sana juga udah 12:30 mungkin ya. Kalau boleh satu lagi pertanyaan berkaitan dengan Habib Hussein tadi pertanyaannya. Iya. Jadi kalau kita tidak tahu satu hadis seperti tadi ada menyampaikan ini, ternyata dia hadis palsu ya. Sebaiknya kita kan nggak tahu itu palsu atau tidak ataupun maudhu ya. Jadi kita tawakuf atau kita tanya. Nah kita tanya ke siapa, sedang kita sini jauh ya. Atau lebih baik kita tawakuf, katanya diamkan, kita nggak tahu kan apakah hadis itu palsu. Hadisnya berhubungan dengan apa? Hubungannya dengan yang tentang bulan Rajab tadi. Kan banyak sekali. Oh, iya. Nah, apa kita pikir ini kok masa sih dibesar-besarkan gitu, kita nggak tahu persis kan, itu gimana sikapnya? Iya, intinya hadis-hadis yang ada di bulan Rajab kebanyakannya memang bikinan-bikinan orang ya, hadis-hadis yang ada di bulan Rajab, kecuali yang memang dikatakan para ulama seperti bahwa bulan Rajab adalah bulan fard, bulan haram, bagaimana yang diiakan disahkan. Jadi keutamaan bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, manfaatnya buat apa begitu. Kalau seperti Bang Gary bilang, kalau di sana kan saya nggak tahu ini diamalkan apa enggak, seperti sholat misalnya, atau puasa Rajab atau karena begini aja,
Kalau misalnya nggak ada larangan dari Allah dan Rasulnya, maka lakukan. Apalagi ulama-ulama kita biasanya dari dulu sudah melazimkan, misalnya ada doa khusus di bulan Rajab, atau ada ibadah khusus di bulan Rajab, kemudian ibadah yang umum gitu ya. Ibadah di bulan Rajab, kemudian sholat malam di bulan Rajab, kemudian puasa di bulan Rajab. Ya, selagi nggak ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di bulan haram juga nggak apa-apa. Bagus malah Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan haram, maka nggak masalah. Jadi, karena banyak ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara khususnya, mereka mengajarkan kepada kita tanpa memberitahu asal usulnya terkadang. Ya. Supaya apa? Supaya sudah menjadi adat dan mendarah daging, sehingga kalau datang orang lain untuk merusak, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, ini udah dari bapak saya udah begini, kamu mau apa datang baru-baru bawa-bawa hadis segala macam, kamu ngelarang saya begini? Nggak. Nah, itu mereka hebatnya menjadikan kepada kita ibadah menjadi adat. Ya, ibadah dijadikan adat, itu cara dakwah yang top itu. Ya, tapi berdalil. Nah, yang paham siapa? Ulama-ulamanya. Kalau ubaru-ubaru pengennya nyalahin aja. Ya, ubaru-ubaru ini pengennya nyalah-nyalahin aja. Jadi tawakuf apa enggak, ya, selagi itu bukan menambah rakaat di dalam sholat, selagi itu bukan menambah-nambah tentang zakat atau puasa, selagi itu bukan berbicara tentang masalah haji atau ma'ulima minad dini bid-darurah, harus banget berhubungan dengan sesuatu yang wajib banget untuk dilakukan dalam beribadah, maka sah-sah saja gitu kita untuk tidak mengambil dulu hadis-hadis yang seperti itu. Karena apa? Ilmu yang perlu kita cari gali adalah ilmu hal, ilmu yang sekarang yang kita perlukan. Ya. Ya, terima kasih Habib. A'lam. Terima kasih Habib. Jazakumullah khairan. Baik. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak ini Habib. Saya kira sudah 1 jam kita bersama Habib. Masya Allah. Sampai saat ini. Terima kasih banyak. Saya kira mungkin Pak Yoktri ini Masya Allah. Assalamualaikum Pak Yoktri. Saya mau tanya Bib ya, sedikit. Tapi di luar tema apa yang barusan. Ini saya mau tanya masalah ini. Kop ya, apa namanya, mengusap kaos kaki dalam wudhu itu berlakunya berapa kali untuk sholat, Bib? Soalnya saya ini kan kerjanya ya gimana ya, kadang-kadang harus sholat lohor, asar, maghrib itu tempat kerja. Jadi kadang-kadang tempat kerja saya itu wudhunya juga artinya tidak ada tempat khusus tempat kerja. Jadi kalau buka tutup atau dapat kaos kaki pakai lain banyak agak ribet gitu. Jadi kadang-kadang saya usap itu kaos kaki saya, kemudian pernah saya pakai untuk sholat berikutnya. Jadi gimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, coba tanya sama ulama yang hidup di sana supaya karena di dalam masalah ini banyak pembahasan ulama juga. Ada yang mengatakan kalau masah alal khuf itu bisanya hanya sekali, kemudian expirednya ada beberapa hari, ada yang bisa dipakai selama beberapa hari, ada yang mengatakan cuma 1 hari, 1 malam. Jadi ada perbedaan pendapat antara ulama. Jadi kita ambil yang banyak diamalkan di sana. Iya. Soalnya kendalanya di sini itu kalau musim winter juga, jadi kan sangat apa ya, dingin sekali gitu. Ya tentu ini masalah ini bukan Bapak Yoktri aja, pasti teman-teman juga mengalami masalah itu kan, bukan kita sendirian. Artinya apa? Tanya kita punya ulama yang ada di sana atau tahu daerah di sana bagusnya seperti apa dan mengambil qaul yang mana gitu. Dalam fikih kalau kita jawab misalnya dengan satu jawaban, kemudian menyalahi dengan adanya hal tersebut menjadi mungkar yang lebih besar, akhirnya masalah dong, rame akhirnya di sana nanti, justru jadi keributan, akhirnya jadi masalah. Tapi insya Allah nggak masalah. Terima kasih. Insya Allah nanti akan cari referensi lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau cintai. Allah, tidak kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Engkau hapus ya Allah. Amin. Derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah ya rabbal alamin. Jaga saudara-saudara kami ya Allah. Amin. Berikan kepada mereka hidayah dan taufikmu ya Allah. Jadikan mereka Amin. termasuk lisan kekasihmu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Amin. dimanapun mereka berada. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afin wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, Terima jazakallah. kasih, Habib. Habib. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Terima kasih. Sini kita baru mau maghriban ini. Oh, Habib bentar lagi mau majlis ini subuh. Bentar lagi ada majlis lagi. Gitu ya. Masya Allah. Nah, Sehat Ya, selalu. mudah-mudahan Habib Assalamualaikum. selalu sehat, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anas, terima kasih Pak Geri. Terima kasih Pak Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Waalaikumsalam pamit. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat semua, ini sudah berakhir Habib ulasan kita mengenai ulasan kita yang di pertemuan ke-8 ini dari kitab Manhajus Sawi dari Habib Ali Akaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi bulan depan. Ini akan kita tutup dengan doa penutup majelis, Pak Geri. Baik, silakan Pak. Masih di mute sepertinya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf tadi. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa anna asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadna wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashih sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amin. Terima kasih Pak Geri, terima kasih semua sahabat yang lain yang juga bergabung bersama kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, juga kami mohonkan maaf sekali lagi atas tadi ada beberapa waktu kita terdelay, dan juga ada pertanyaan yang mungkin masih belum bisa kita bahasakan karena waktu belum bisa kita bahas, tapi insya Allah pertanyaan yang terakhir ini insya Allah sudah terjawab di bahasan tadi, nanti mungkin bisa kita lihat di bahasan kita berikutnya, di bahasan yang akan kita sampaikan di media website kmibremen.de. Baik, kepada sahabat semua, terima kasih sudah bergabung. Juga tadi saya lihat tadi Pak Yokri ada bergabung, ada Profesor Hendro juga sudah masuk, dan beberapa kawan-kawan lain baik dari KMI Bremen, KMIB maupun dari PCI NU Jerman. Terima kasih sudah bergabung. Sampai bertemu lagi di bulan depan insya Allah di bahasan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.